Hai, selamat datang di channel YouTube Uci. Hai, buat kalian semuanya di sana, selamat datang di channel YouTube aku. Iya, hari ini aku seneng banget karena hari ini channel YouTube aku udah dimonetize oleh YouTube. Oke, thank you YouTube. Buat kalian yang udah support channel YouTube aku, thank you banget. Dan jangan lupa di like setiap video aku. Terus jangan lupa ya, harus disimak videonya supaya kalian gak banyak bertanya lagi. Kadang banyak banget yang udah aku jelasin terus masih ada aja yang nanya kayak gitu. Oke guys, video aku hari ini aku pengen ngasih tahu ke kalian efek apa aja sih yang akan ditimbulkan ketika kita itu mengkonsumsi jeruk nipis ala Mbak Dewi Yul ini, yang akan muncul ketika kalian itu mengkonsumsi jeruk nipis peras. Terus juga nih ada yang mengeluh ketika mengkonsumsi atau lagi proses menyelesaikan terapi ini, ada yang mengeluh merasa seperti pusing, mual, muntah, terus ada yang pendarahan, terus juga ada yang merasa perutnya mules, terus ada yang melilit, ada yang diare dan sebagainya. Memberikan semangat juga buat kalian-kalian yang lagi pengen banget nyobain terapi jeruk nipis ini. Yuk, simak videonya biar kalian paham kenapa dan apa yang terjadi ketika kalian itu sedang mengkonsumsi jeruk nipis peras ini. Terus ada efek-efek yang keluar dari tubuh kalian. Yuk disimak videonya. Next ke video. Tunggu dulu, buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube aku atau baru ketemu sama channel YouTube aku, yuk di subscribe dulu channel YouTube aku supaya aku lebih bersemangat untuk berbagi tips, informasi, dan kesehatan lainnya untuk kalian semuanya. Terus buat kalian yang lagi promil, semangat ya, semoga aja kita berhasil di tahun ini. Sok atuh di subscribe, terus dipencet tombol loncengnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru tentang program kehamilan ataupun tips-tips terapi lainnya untuk melakukan program kehamilan yang kita jalani. Oke? Tapi it's okay, di sini aku bikin konten dimana tentang terapi-terapi yang aku tahu. Dan jika kalian ingin bertanya, aku akan ngejawab karena aku di sini harus bertanggung jawab atas konten yang telah aku bikin, dan aku akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oh, buat kalian semuanya yang penasaran, terus ditonton terus video aku sampai selesai, disimak dengan baik-baik dan seksama supaya kalian tidak banyak bertanya lagi dan tidak ada keraguan buat kalian yang mau menjalani terapi Jennifer ini. Oke? Pertama, kalian pengen aku ngejelasin efek buruknya dulu apa yang baiknya dulu? Kalian nggak bisa ngejawab. Oke deh. Oke, di sini Uci akan ngejelasin efek baik untuk tubuh itu ketika kita mengkonsumsi jeruk nipis peras. Oke guys, gini, jeruk nipis peras itu memiliki efek samping yang sangat baik banget buat tubuh kita ketika kita itu tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Ternyata video aku yang sebelumnya itu viral banget karena banyak banget yang bertanya, dari yang DM sampai yang komen-komen. Nah, di sini aku bikinin video buat kalian, bagus nggak sih efek samping dari buah jeruk nipis ini buat tubuh kita. Nah, di sini Uci pengen menguraikan, ngebahas yang efek baiknya sama efek buruknya itu apa aja kayak gitu. Terus ini yang tanya, kenapa sih Kak gitu kan konsumsi buah jeruknya kenapa harus di pagi hari, kenapa nggak malam, kenapa nggak siang, kenapa nggak sore gitu kan. Oke, di sini Uci jawab pertanyaan itu. Begini guys, kenapa kita harus mengkonsumsi jeruk nipis itu di pagi hari? Karena pada saat kita bangun tidur di pagi hari, itulah menunjukkan indikasi tubuh kita. Di pagi hari tubuh kita itu belum dimanipulasi apapun, makanan, minuman yang macam-macam kita minum, makanan yang macam-macam kita minum, itu tuh belum masuk di dalam tubuh kita. Dari bangun tidur ini guys, kita itu akan tahu tubuh kita itu sehat atau enggak. Kalau misalnya kita itu bangun tidur tapi badan terasa capek-capek dan sebagainya, itu menandakan kita mempunyai indikasi tubuh yang kurang sehat, seperti itu. Dan justru sebaliknya, kalau misalnya kita itu bangun pagi terasa fresh, seger, bugar, berarti itu menandakan tubuh kita sehat, strong gitu menghadapi hari-hari. Gak merasa rileks, tenang, terus bersemangat dalam menjalani apapun hari-hari, menghadapi netizen yang ada di luar sana yang kayak gitu kan. Jadi lebih bersemangat, itu menandakan indikasi bahwa tubuh kita itu sehat. Seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya kita itu merasa
lelah, capek, nggak bersemangat, itu menandakan ada sesuatu di dalam tubuh kita. Nah, berarti kita butuh penunjang vitamin dan sebagainya. Karena di sini jika di pagi hari tubuh kita itu merasa lelah, letih, lesu, lunglai, berarti kita itu mempunyai salah satu permasalahan di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa kita harus terapi pada saat perut kita sedang kosong dan bangun tidur. Seperti itu. Udah jelas ya guys? Oke, sekali lagi nih buat kalian yang pengen nyobain terapi ini, please harus dipikirkan dengan matang, terus juga harus menyiapkan mental yang kuat, apalagi buat kalian yang punya penyakit mah yang parah kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan tubuh kalian untuk menerima efek-efek dari buah jeruk ini. Langsung aja kita ke efek-efek baik dan efek buruk dari buah jeruk nipis ini. Ya, begini guys, ada setiap orang itu mempunyai reaksi yang berbeda-beda ketika mengkonsumsi buah jeruk nipis ini. Nah, yang pertama nih, ada juga yang ngerasa perutnya itu mules banget, terus mual muntah, kepala pusing, badan panas, pendarahan, terus juga diare yang tak berhenti-henti. Nah, itu merupakan efek samping dari buah jeruk nipis ini ketika kita konsumsi. Bahkan bisa disebut juga kita mengkonsumsinya ini dalam jumlah yang banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam 14 hari itu kita minum totalnya itu 172 biji. Jadi otomatis perut kita itu akan berontak guys, karena di dalam jumlah yang 172 itu kan dalam jumlah yang banyak. Aku itu sudah menyelesaikan terapi ini selama 14 hari dan disitu masya Allah luar biasa sekali, efek sampingnya juga emang sangat-sangat ekstrim, apalagi buat yang punya penderita mah yang akut kayak gitu. Jadi tinggal niat aja gitu loh yang menguatkan kita untuk menyelesaikan terapi ini. Makanya aku menekankan buat kalian yang pengen banget nyobain terapi ini, please tekankan niat kalian sekuat-kuatnya supaya kalian bisa menyelesaikan terapi ini. Hari pertama aku minum, aku tuh cuman ngerasa kayak di lambung tuh krenyit-krenyit kayak gitu doang, kayak rasa perih-perih dikit kayak gitu. Tapi kalau diminum air putih udah nggak kerasa lagi kayak gitu. Terus hari kedua sama hari ketiga itu aku udah mulai perih banget, tapi aku masih bisa tahan karena aku mikirnya kalau aku udah makan nasi nih udah akan berkurang. Ketika udah makan nasi perihnya tuh emang hilang gitu loh, cuman yang merasa nggak enaknya itu adalah kembung, jadi perut tuh terasa kembung seperti itu. Hari keempat dan hari kelima, di hari kelima ini ada sesuatu yang terjadi kepada tubuh aku. Aku udah mulai nggak tahan, itu tuh sakit banget, perutnya melilit, mules. Tapi mulesku itu bukan mules diare, tapi mules BAB aja, kayak pengen BAB lagi nih, pengen BAB lagi kayak gitu. Dan kebetulan BB aku itu, berat badan aku itu emang berlebih guys. Dan semenjak aku minum buah jeruk itu baru 5 hari aku tuh udah turun 1 kilo kayak gitu BB-nya. Hari kelima aku itu mensnya emang udah lancar. Kemarin aku minum buah zuriat dan itu tuh udah lancar mensnya. Tapi nggak tahu kenapa beberapa bulan belakangan ini aku tuh udah telat 1 bulan, terus juga 2 bulan, udah 2 bulan terus aku tes pack itu tuh masih negatif. Kemudian aku coba minum terapi ini karena aku nggak dapet mens kan. Di hari kelima itu pertamanya aku di paginya itu aku cuman ngeplek. Wah, aku bilang ini aku mau mens apa gimana ya kayak gitu. Ya udah aku sabar aja kayak gitu. Di malam harinya sesuatu yang terjadi dan aku tuh bener-bener mens. Jadi guys, pengalaman aku ternyata buah jeruk ini bagus banget buat kita melancarkan menstruasi kita. Makanya tidak disarankan buat ibu-ibu yang hamil ataupun yang lagi punya pendarahan menstruasi yang berlebihan seperti itu. Hari ke-6, di hari ke-7, di hari ke-8, di hari ke-9 aku udah mau pingsan rasanya. Kan semakin hari di hari ke-8 itu sudah 24 biji. Di hari ke-8 aku tuh udah merasa kayak perutku udah penuh banget, terus juga mules, diare. Pokoknya sakit banget. Cuman aku mikirnya ya aku harus tahan kayak gitu karena udah setengah perjalananku kayak gitu. Jadi setelah di hari ke-12 aku tuh udah gak ngerasa perih lagi di lambung. Hari ke-13 udah makin enteng. Dan di hari ke-14 itu selesai aku minumnya dan aku udah gak ngerasain apapun, udah gak ngerasa perih.
cuman rasa kayak perut aja yang kembung kayak gitu, karena minum jeruk nipis itu kan menimbulkan gas di dalam perut seperti itu. Jadi ternyata aku searching efek baik dari buah jeruk ini guys. Yang pertama, bisa membuat kulit kita itu menjadi cerah, bersih seperti itu. Terus juga bisa mengobati sakit mah. Terus juga membuat tubuh kita lebih bugar, rasa lebih segar. Terus juga yang keempat, bisa untuk menurunkan tekanan darah buat kalian yang punya tekanan darah tinggi. Yang kelima, bisa juga buat nurunin berat badan. Banget nih buat kalian yang BB-nya berlebih itu untuk konsumsi jeruk nipis ini. Tapi hati-hati, biasanya kalau yang obesitas atau yang kegendutan itu biasanya mempunyai sakit mah. Jadi kalian harus benar-benar dipikirkan apakah kalian sanggup atau enggak, kayak gitu aja sih untuk melakukan terapi ini. Dan banyak lagi manfaat baik untuk tubuh konsumsi buah perasan jeruk nipis ini. Efek buruk dari jeruk nipis ini sendiri banyak guys, banyak juga. Manfaatnya banyak, terus ada juga efeknya banyak. Tapi ketika kita itu mengkonsumsi secara berlebihan dan bisa menyebabkan banyak kerugian untuk kita juga. Nah, efek buruk yang ada di dalam kandungan jeruk nipis ini seperti asam ascorbat ini bisa memberikan dampak-dampak buruk ketika kita itu mengkonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, bisa merusak email gigi kita. Kedua, gangguan pencernaan yang menyebabkan diare yang tidak berhenti-berhenti. Tiga, juga bisa menyebabkan nyeri di ulu hati. Terus juga bisa merusak gigi kita kayak gitu, karena sifatnya asam ini bisa membuat gigi kita menjadi kropos kayak gitu. Nah, banyak lagi sih sebenarnya efek-efek samping yang buruk dan baiknya itu. Silahkan kalian searching sendiri supaya kalian tahu. Di sini Uci cuma menyebutkan salah satunya aja, karena kalau disebutkan begitu banyak jadi terlalu panjang nanti videonya. Buat kalian yang udah ngerasain efek-efek dari mengkonsumsi perasan jeruk nipis ini, misalnya nih ada yang ngerasa mual, terus juga sampai muntah, perutnya mules, terus juga ada yang pendarahan sampai yang bergumpal-gumpal atau darah kotor yang ada di dalam rahim, terus juga ada yang nyeri di ulu hati, perut berasa kembung. Nah, buat kalian yang tadinya itu mengkonsumsi buah jeruk, air jeruk ini, terus kalian muntah pada saat menjalani terapi itu. Nah, kalian nggak apa-apa sih mau kalian lanjutin atau mau kalian hentikan, itu terserah kalian, sesanggup-sanggupnya kalian. Di sini terapi itu nggak memaksakan kalian harus menyelesaikan sampai selesai, memaksakan tubuh kalian yang udah nggak sanggup terus tetap dipaksain. Jangan, atur aja sesuai kalian, sesuai kemampuan kalian kayak gitu. Ada juga nih yang ngajuin pertanyaan, Kak, kalau misalnya itu pas lagi ngejalan terapi terus aku muntah nih di hari kelima misalnya, boleh nggak? Kan udah keluar semua tuh perasan jeruknya, boleh nggak ngelanjut ke hari ke-6 dan ke hari berikutnya? Jawabannya adalah boleh, dengan catatan tubuh kalian masih sanggup untuk menahan itu, dan yang tahu diri kalian tuh hanya kalian sendiri. Mau kalian lanjut atau stop itu terserah kalian. Terus ada juga nih, Kak, kenapa aku ketika pas lagi minum perasan jeruk ini aku ngalamin pendarahan kayak gitu, padahal aku udah mes. Nah, kemungkinan kita kan nggak tahu ya kesehatan di dalam tubuh kita itu seperti apa. Setiap orang kan beda-beda nih. Ada yang cuma ngalamin muntah, ada yang nggak ngerasakan efek apapun, ada yang ini sampai pendarahan. Nah, yang pendarahan itu kemungkinan itu adalah efek dari mengkonsumsi buah jeruk ini. Kalau misalnya kalian tuh sebelumnya kalian belum pernah ngalamin pendarahan seperti itu, nah, kalian boleh cekkan ke dokter, nanti jelaskan aja kalau kalian tuh sedang menjalani terapi jeruk nipis ini, nanti kan bakalan diperiksa kayak gitu, apakah ini berbahaya atau enggak, atau itu hanya darah kotor yang keluar dari rahim kalian. Juga nih buat kalian yang lagi ngejalanin tapi bingung, aku harus ngejalanin ini sedangkan aku punya mah. Guys, aku juga punya mah dan aku udah proses itu, dan ini pengalaman aku. Awalnya itu emang sangat-sangat ekstrim sekali bagi aku, sampai aku pengen, aduh aku udah nggak sanggup, tapi aku tetap kuat-kuatin karena aku merasa nanti aku akan sia-sia dong. Aku udah minum banyak banget dari hari sebelumnya sampai 24 biji sampai ke 20 biji, itu kan puncak tertinggi 24 biji. Dan sayang aja gitu loh di stop, sedangkan hari berikutnya itu semakin turun kayak gitu loh. Nah, banyak banget yang udah ngalamin efek-efek buruk dari
bukan buruk sih, efek-efek yang nggak mengenakan tubuh kita, karena itu emang dari reaksi buah jeruk yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya guys, terapi jeruk nipis ini adalah detox alami untuk tubuh kita. Tapi pada dasarnya ketika kita itu dari lahir, kita itu emang udah punya penyaringan racun ataupun detox alami dari tubuh kita, kayak punya hepar sama ginjal itu. Nah, dua organ ini adalah berfungsi untuk menyaring racun yang ada di dalam tubuh kita. Tapi dengan kita mengkonsumsi buah jeruk ini, nggak ada salahnya kan kita membantu untuk meringankan kerja ginjal kita dan liver kita. Mengkonsumsi jeruk secara berlebihan ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Itulah efek-efek baik dan efek buruk untuk tubuh kita. Tapi kalau misalnya efek buruk ini akan terjadi ketika kita itu mengkonsumsi terlalu berlebihan. Kalau misalnya sanggup kalian menjalani terapi ini, silakan. Kalau misalnya kalian gak sanggup, jangan dipaksakan, karena tergantung dari tubuh individu masing-masing. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing untuk merespon dari air jeruk nipis. Nah, itu aja video aku kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Insya Allah aku akan balas-balasin, aku jawab-jawabin kalau misalnya aku sempat. Kalau aku nggak sempat, insya Allah aku bikin video kayak video yang ini. Buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube ini atau yang baru nemu channel YouTube ini dan udah menonton videonya, sok atuh di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih bersemangat untuk bikin video dan berbagi ke kalian. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube aku. Share videonya jika ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bye bye.